Kalian tahu nggak, energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk menyalakan lampu, kendaraan, dan memasak kebanyakan berasal dari energi fosil. Energi fosil itu memang sangat berguna, tapi ada satu masalah besar, yaitu dapat habis. Dan untuk terbentuk kembali butuh waktu jutaan tahun. Nah, supaya kita nggak kehabisan energi, kita perlu mencari bahan bakar pengganti. Inilah yang disebut sebagai energi terbarukan. Energi terbarukan bisa berasal dari matahari, angin, air, hingga panas bumi. Energi ini bisa digunakan secara terus-menerus dan ramah lingkungan. Yuk kita pelajari lebih dalam tentang energi terbarukan. Sebelum masuk ke materinya, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kalian tahu. Setelah menonton video pembelajaran ini, 1. Siswa kelas 6 sekolah dasar mampu menjelaskan pengertian energi terbarukan dengan benar. Yang kedua, siswa kelas 6 sekolah dasar mampu menyebutkan kelebihan dan kelemahan energi terbarukan dengan benar. Dan yang ketiga, siswa kelas 6 sekolah dasar mampu menyebutkan sumber energi terbarukan dengan benar. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan kalian pelajari di dalam video ini, yaitu pengertian energi terbarukan, kemudian kelebihan dan kekurangan energi terbarukan, dan yang terakhir adalah sumber-sumber energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan habis. Karena berasal dari alam, energi terbarukan ini ramah lingkungan, sehingga banyak negara yang menggunakannya. Nah, jika dimanfaatkan dengan baik, energi terbarukan ini juga dapat mengganti ketergantungan kita terhadap energi fosil. Kelebihan 1. Tersedia melimpah di alam, tidak akan habis dan ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. Yang ketiga, perawatan relatif lebih mudah dan murah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi tak terbarukan. Yang keempat, mandiri energi. Tidak perlu mengimpor energi tak terbarukan atau energi fosil dari luar negeri. Yang kelima, membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. Dan yang keenam adalah lebih murah daripada energi fosil dalam jangka panjang. Kekurangan 1. Membutuhkan biaya awal atau investasi yang cukup banyak. Yang kedua, sebagian besar sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. Yang ketiga, energi tambahan yang dihasilkan energi terbarukan harus disimpan dalam sistem penyimpanan seperti baterai agar tidak terbuang sia-sia. Dan yang keempat, pemanfaatan energi terbarukan masih bersifat eksperimental, seperti gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas. Pemanfaatan energi terbarukan ini sangat bergantung pada kondisi alam suatu wilayah. Berikut ini adalah beberapa sumber energi terbarukan dan dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber energi terbesar di dunia dan juga bisa dijadikan sebagai sumber listrik. Energi dari sinar matahari ini bisa diubah menjadi energi listrik yang bermanfaat dengan bantuan panel surya. Panel surya adalah alat semikonduktor yang dapat mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Ukuran panel surya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, baik untuk rumah tangga maupun skala yang lebih besar. Air. Air bisa digunakan sebagai sumber energi yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga air. Energi air bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik dengan memasangkan kincir pada arus air yang deras. Adanya kincir di aliran air yang deras dapat memutarkan generator yang menghasilkan arus listrik untuk manusia. Angin. Angin menghasilkan energi gerak. Angin dapat menggerakkan kincir angin dan layang-layang. Energi angin jumlahnya tidak terbatas. Energi angin dapat menggerakkan kincir angin sebagai pembangkit listrik.
Biogas. Biogas adalah energi yang dihasilkan dari limbah rumah tangga, kotoran manusia, kotoran hewan, dan limbah organik. Biogas bisa menjadi salah satu energi terbarukan yang digunakan untuk mengganti gas LPG loh. Energi panas yang dihasilkan dari biogas juga dapat menghasilkan arus listrik dengan bantuan generator. Biodiesel. Apabila biogas berasal dari kotoran, maka biodiesel adalah sumber energi yang berasal dari limbah tumbuhan. Bahan bakar ini bisa digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan jadi sumber energi untuk berbagai kehidupan. Misalnya, biodiesel ini bisa dimanfaatkan sebagai energi untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Gelombang laut. Seperti yang kita tahu bahwa 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga kita harus bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Selain bisa membantu para nelayan bekerja, gelombang laut atau ombak bisa menjadi energi pembangkit listrik loh. Gelombang laut yang terjadi saat pasang surut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin listrik. Panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan. Karena berada di bawah permukaan bumi, untuk menuju sumber energinya perlu dibuat sumur yang cukup dalam. Kemudian, energi panas ini dialirkan melalui pipa dan menggerakkan turbin, sehingga menghasilkan arus listrik. Sumber energi panas bumi ini bisa menggantikan batu bara di pembangkit listrik tenaga uap. Nah, setelah kamu mempelajari mengenai energi terbarukan, selanjutnya terdapat kuis yang bisa kamu coba untuk membantu mengukur pengetahuan dan seberapa dalam kamu memahami materi yang disampaikan. Berikut adalah 3 kuis yang bisa kamu coba. 1. Energi terbarukan dapat menggantikan energi fosil karena 2. Berikut ini yang termasuk kekurangan dari energi terbarukan adalah 3. Sumber energi terbarukan yang menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik adalah Kesimpulannya, energi terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan habis. Sumber energi terbarukan terdiri dari sinar matahari, air, angin, biogas, biodiesel, gelombang laut, dan panas bumi. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang energi terbarukan. Mulai dari pengertiannya, kelebihan dan kekurangannya, sampai berbagai sumbernya. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih paham kenapa energi terbarukan itu sangat penting untuk masa depan kita dan bumi tercinta. Yuk, mulai dari sekarang, kita lebih peduli dengan cara hemat energi dan dukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa ya untuk mengerjakan kuisnya di akhir video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.